Halo semua, kembali lagi bersama saya Fides Nurul. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari topik 10. Jadi materi dari topik 10 ini berjudul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang. Jadi pengertiannya yaitu sistem akuntansi pembelian ini digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua. Jadi ada dua ya, dibedakan menjadi dua golongan yang itu pembelian lokal dan impor. Jadi pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Jadi beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Jadi ada 4 fungsi ya. Ada fungsi gudang, pembelian, penerimaan, dan akuntansi. Nah, masing-masing fungsi ini mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang digunakan di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi. Ini dalam fungsi akuntansi ya, terdapat dibedakan menjadi dua lagi. Yaitu ada fungsi akuntansi pencatat uang dan fungsi fungsi pencatat persediaan. Jadi ada fungsi pencatat uang dan fungsi pencatat persediaan. Nah, dalam fungsi pencatat uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu pembelian. Nah, itu ya pengertiannya. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu fungsi yang terkait. Nah, jadi pada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu ada yang namanya satu fungsi gudang, ada fungsi pembelian, ada fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Nah, pada fungsi gudang ini dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang. Nah, sedangkan fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan pesanan pembelian kepada pemasok yang dipilih. Nah, sekarang pada fungsi penerimaan ini berfungsi untuk atau bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi akuntansi yaitu fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Oke, jadi itulah penjelasannya. Jadi lanjut pada penjelasan berikutnya, yaitu ada prosedur transaksi pembelian. Nah, jadi pada prosedur ini terbagi dalam beberapa bagian lagi, yaitu ada yang pertama ini, yang satu fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Dua, fungsi pembelian penawaran dari berbagai pemasok. 3. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai penyedia dan melakukan pemilihan pemasok maksudnya. Dan yang keempat ada fungsi pembelian membuat pembelian kepada pemasok yang dipilih. Dan yang kelima fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Dan yang keenam ada fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima ke fungsi gudang untuk disimpan. Dan yang ketujuh adalah fungsi penerimaan melaporkan beberapa barang, fungsi akuntansi. Dan yang kedelapan adalah fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas faktur dasar dari pemasok tersebut. Dan fungsi pencatatan kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Nah, jadi itu yang
ketiga. Jadi masuk pada 4, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Jadi dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi adalah satu, yang pertama ini ada beberapa bagian, yaitu ini ada jenis persediaan, ada pesanan pembelian, ada pesanan pembelian yang dipenuhi oleh pemasok, total saldo, saldo utang dagang, ada ini tambahan kuantitas, ini yang terakhirnya tambahan kuantitas ya. Nah, jadi pada jenis persediaan ini yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pesanan kembali. Nah, pada pesanan pembelian yang telah dikirim oleh pemasok, untuk mengetahui jumlah pesanan pembelian dan pemasok mana yang dipilih dan pesanan pembelian. Pesanan pembelian diperoleh oleh pemasok untuk memenuhi ketersediaan dalam memenuhi pesanan pembelian. Nah, jadi itulah informasi yang diperlukan oleh manajemen ya. Ada banyak informasi yang diperlukan tadi. Sekarang masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu dokumen yang digunakan. Jadi ini ada dokumen-dokumen yang digunakan ya, atau bukti-bukti. Ada di sini yang pertama itu ada surat permintaan pembelian. Dan yang kedua surat permintaan penawaran harga. Yang keempat surat order pembelian. Yang ketiga tadi ya, yang keempat sekarang laporan penerimaan barang, dan yang terakhir bukti kas keluar. Nah, jadi jadi semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dan dalam pencatatan akuntansi, serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Nah, jadi kalau ini misalnya mengorder barang, ini sangat perlu ya, surat permintaan pembelian itu harus ada, dan surat permintaan penawaran harga. Misalnya kamu mau nawar, misalnya harganya terlalu tinggi, misalnya kamu ingin harganya dikurangi. Nah, inilah dokumen-dokumen yang digunakan, dibuat dokumen-dokumen seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Nah, pada prosedur ini ada beberapa prosedur yang membentuk sistem pembelian. Ini yang pertama ada prosedur permintaan pembelian ada prosedur permintaan pembelian, ada prosedur permintaan penawaran harga, ada prosedur order pembelian maksudnya ada prosedur order pembelian, dan yang keempat prosedur penerimaan barang, dan yang kelima ada prosedur pencatatan hutang. Nah, jadi pada prosedur pencatatan hutang ini yang terakhir, ini merupakan fungsi akuntansi juga, ini yang berfungsi untuk menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Nah, itu adalah beberapa prosedur-prosedur ya. Nah, dalam prosedur ini katanya juga telah diuraikan di atas, diketahui bahwa prosedur ini merupakan prosedur pembelian yang disebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Nah, hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, keandalan data dan transaksi. Ya, jadi itulah prosedur-prosedur yang membentuk sistem pembelian. Itu terbagi atas 5. Nah, sekian untuk penjelasan dalam topik 10 ini. Jadi sampai jumpa di minggu depan pada pembahasan topik selanjutnya. Jadi sekian dari terima kasih.